Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pertanyaan beberapa netizen, berikut kami sampaikan beberapa pertanyaan. Di TikTok, YouTube, dan lain-lain, seringkali muncul penceramah yang mengajarkan ilmu, tasawuf atau tarekat, yang mengajarkan tentang zat Allah, ruh, puncak ma'rifat, zikir nafas, dan lain-lain. Terus terang, apa yang disampaikan membuat kami bingung dan galau. Agak aneh dan membuat kami takut juga. Mohon pencerahannya. Kalau ajaran tarekat di Majelis Al-Arif seperti apa? Apakah sama saja seperti yang ada di TikTok dan sosial media yang lain? Terima kasih. Ya. Beberapa kali memang sempat saya perhatikan ya di medsos, di TikTok, di YouTube atau beberapa media lainnya, banyak sekali bermunculan sekarang ustadz-ustadz, kiai, ulama yang mengajarkan tentang tarekat. Perlu dipahami, perlu diketahui apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu sifatnya hanya pengenalan. Ini sifatnya hanya pengenalan, karena dalam ajaran tarekat itu ada yang sifatnya awal untuk pengenalan memang, dan ada sifatnya sudah mendalam. Yang mendalam ini biasanya hanya disampaikan antara guru dan murid. Nah, yang banyak muncul saya lihat ini kalau tadi nyenggol adanya puncak makrifat, ada zat Allah dan sebagainya. Ada banyak sih, ada puluhan mungkin. Di antara yang pernah saya dengarkan itu ya, ada Kiai Haji Mukhlasin, ada Kiai Haji Syed Abdul Syirat, ada almarhum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, ada Buya Arazi Hasim, ini yang masih kategori masih muda ya. Itu banyak konten-kontennya di YouTube atau TikTok. Tapi ingat, yang harus kita pahami bersama bahwa yang disampaikan itu sifatnya hanya pengenalan. Dan banyak juga yang pada dasarnya bukan ilmu tarekat, terus dikemas seolah-olah itu adalah ilmu tarekat. Padahal itu bukan tarekat. Itu hanya otak-atik gathuk kalau orang Jawa. Ilmu otak-atik gathuk tarekat terus dianggap sebagai ilmu tarekat. Nah, sebenarnya pelajaran tarekat tasawuf itu ada di mana sih? Apa sih sebenarnya? Saya sampaikan. Inti dari pelajaran tasawuf itu, yang pertama, manusia diajari mengenal yang mana caranya untuk bersuci. Yang disucikan apa? Dari manusia itu terdapat 7 komponen penyusun manusia, itulah yang dibersihkan. Nah, 7 komponen ini dibersihkannya kalau orang tarekat atau tasawuf caranya gimana? Dengan zikir latifah. Ada 7 komponen. Kemudian nanti ada 5 komponen lagi dari manusia ini, tapi tidak nempel di badan manusia. Tapi ini penyusun. Ya, misalnya apa? Nama ini nggak nempel di badan, tapi ini ikut penyusun. Nah, itu dibersihkan. Caranya bagaimana? Ada beberapa metode itu yang biasa disebut sebagai muraqabah. Ya, setelah manusia ini bersih, maka selanjutnya ya, ilmu bersih ini disebut ilmu wudhu sebenarnya. Setelah manusia ini bersih, baru manusia itu bisa menyembah yang maha suci. Jadi kalau manusia bersih dan menjadi suci ya, maka dia baru menyembah kepada yang maha suci. Maka orang sholat itu pun
pertama mesti suruh wudhu dulu itu. Ya toh? Jadi setelah wudhu bersih baru orang itu sholat menghadap Allah. Itu jadi pelajarannya yaitu saja, gak ada pelajaran yang lain. Selanjutnya ada pelajaran yang macam-macam itu tidak terlalu diperlukan. Misalnya apa? Ada orang zikir nafas disampaikan kalau ada zikir nafas ya. Ada orang disampaikan kalau kita bisa zikir nafas dengan bagus, maka dada ini akan memancarkan cahaya. Itu kata penceramah yang pernah saya lihat di YouTube, tapi saya lupa yang mana ini karena banyaknya penceramah ya. Nah, pertanyaannya, nek dada ini sudah bercahaya itu buat apa? Ya kan? Gak kepake. Tapi kalau dada ini menjadi bersih, itu baru yang namanya kepake. Ada juga penceramah itu yang mengajarkan tentang apa yang dibilang puncak makrifat, di mana kita mengenal Allah dan sebagainya. Kalau saya lihat hanya membingungkan aja, saya sebagai pelaku tarekat ini nggak paham apa yang diomongkan, dan juga tidak diperlukan apa yang diomongkan itu. Dibilang aku adalah Allah dan sebagainya, Allah ada di dalam diri kita dan sebagainya. Nggak diperlukan. Jadi bagi orang yang mau belajar tarekat, yang model-model gitu, dikembalikan kepada pertanyaan lah, pentingnya apa? Nah, kalau kita bersih-bersih diri, membersihkan diri, memang itu perintah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntung orang-orang man tazakka, orang-orang yang bersuci. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Memang dilanjutkan dengan apa? Zikir dan sholat. Memang ada perintahnya dan ada pentingnya. Begitu kita bisa menyembah kepada yang maha suci, begitu kita menjadi suci dan menyembah kepada yang maha suci, disitulah puncak bahagia. Tidak ada yang lain. Begitu kita hidup, kita bisa menyembah kepada yang maha suci, disitulah puncak bahagia dalam hati kita. Dan di akhirat pun kita akan disambut oleh Allah, dimasukkan kepada surganya. Sebuah jaminan itu. Maka akhirnya dibilang apa? Bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita mau belajar itu belajarnya yang memang sudah sewajar-wajarnya saja. Tidak usah belajar yang aneh-aneh, nanti jadinya malah nyeleneh. Ada orang yang aneh-aneh itu selanjutnya merasa hebat, padahal yang nggak hebat. Wong aneh kok hebat, hebatnya ya kalau saya nggak mau yang gitu-gitu itu, karena tidak banyak bermanfaat untuk kehidupan saya. Nah, yang berikutnya, begitu mau belajar tarekat itu, kami sampaikan kalau di dalam Imam Nawawi itu Syarah Nawawi di hadis Arba'in, kita lihat hadis yang kedua, di situ ada pengelompokan pelajaran sebenarnya. Ada pelajaran bagi kelompok muslimun. Ada pelajaran lagi yang masuk di kelompok mukminun. Ada pelajaran lagi yang di kelompok muhsinun. Kalau kita membaca hadis, membaca Al-Quran, baca hadis ya, dengan kemampuan kita yang ada saat ini, maka kita akan menerjemahkannya secara umum ya sesuai dengan pelajaran muslimun. Itu banyaknya yang dipelajari yang di situ. Ayat-ayat maupun hadis banyak
pelajaran tentang muslimun. Muslimun itu apa? Ada sholat, ada syahadat, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, haji, ya, zakat, itu pelajaran-pelajaran syariat namanya. Yang kedua ada pelajaran-pelajaran tentang mukminun, tentang orang-orang yang beriman. Itu jumlah ayat dan hadisnya sudah berkurang banyak dibanding dengan yang muslimun, semakin sedikit. Kemudian yang terakhir pelajaran tentang muhsinun, ini lebih sedikit lagi ditemukan pelajarannya. Sudah ada pembagiannya. Maka kami sampaikan bahwa pelajaran tarekat ini sebenarnya berfokusnya kepada pelajaran untuk golongan mukminun dan muhsinun. Maka ilmunya disampaikan secara turun-temurun dari guru ke guru. Ini. Dan itu tidak mungkin disampaikan secara umum, secara online, internet dan sebagainya, tidak mungkin. Pasti pelajarannya ini disampaikan secara khusus. Maka nggak ada pelajaran tarekat itu model kumpulan massa dalam jumlah besar diceramai dengan pelajaran yang sama, itu tidak mungkin. Itu masih di dalam pelajaran yang sifatnya umum. Itu. Kemudian yang muhsinun ini sudah lebih jarang lagi. Kenapa nggak disampaikan secara umum? Tidak akan mampu, tidak ada gunanya. Jadi para guru itu pun yang dinamakan mubazir itu bukan hanya tentang makanan, nggak dimakan habis, sebut mubazir dan sebagainya. Bahkan termasuk pelajaran pun akan disampaikan kepada orang-orang yang memang kira-kira menjalankan. Nah, apalagi pelajaran tentang keihsanan. Satu guru itu ya, yang saya tahu itu paling hanya bisa meneruskan pelajaran keihsanan pada 1, 2, 3, 4 orang muridnya. Bahkan dalam riwayat kita bisa lihat bahwa semua orang yang belajar di tarekat di dunia ini saat ini sumber pelajarannya dari Rasulullah dengan jalur hanya melalui 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu jalurnya, atau biasa disebut sebagai khulafa ur-rasyidin. Jadi Rasulullah itu yang menyampaikan pelajaran Islam secara komplit, secara matang ya hanya kepada 4 orang sahabat ini. Yang lain-lain gimana? Belajarnya kepada beliau. Kalau di tarekatnya Majelis Zikir Al-Arif ini mengikuti jalurnya Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya juga banyak juga ustadz-ustadz atau ulama itu sekarang lagi tren. Beliau ini bahas kitab-kitab Torekoh yang dianggap sebagai kitab Torekoh. Ada yang bahas tentang Siril Asror, ada yang bahas tentang dari Ihya Ulumuddin, ada juga yang bahas dari kitab hikam. Jadi kami sampaikan, mungkin ini juga berbeda dengan yang lain, tapi kami sampaikan bahwa seorang guru mengajar itu ilmunya memang harus sudah matang. Artinya apa? Tidak membuka kitab apapun. Patokan atau pegangan dari pelajaran itu dari mana? Ya hanya dari Al-Quran dan hadis. Enggak pedoman pada buku-buku itu atau yang biasa disebut kitab. Bahkan kalau guru saya dulu pernah cerita, ya kalau ngajar tarekat masih buka buku ya dia belum menjadi mursyid. Jadi kalau mursyid ngajar itu ya memang sudah harus hafal di luar kepala. Kalau belum jadi mursyid. Tapi di tempat lain mungkin berbeda. Saya menghormati dan monggo saja. Tetapi patokan
pengajar itu ya sudah lepas dari itu semua. Yang dibaca-baca apa ya? Tetap Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Tidak lagi membuka buku. Kalau membuka buku atau membuka kitab-kitab itu berarti dia belum matang di dalam pengajaran. Ada salah satu contoh yang kita bisa lihat. Beliau Kanjeng Sunan Bonang ini, kalau kita baca legendanya Syekh Siti Jenar itu ya, Sunan Bonang waktu itu mau mengajarkan pelajaran tentang keihsanan ini kepada Sunan Kalijogo aja. Beliau akhirnya mengajak Kanjeng Sunan Kalijogo naik perahu di tengah laut, coba bayangkan. Kemudian dilalah perahunya bocor. Nah, begitu perahunya bocor, akhirnya ditambal dengan tanah, dan ternyata di tanahnya itu ada cacing. Itu asal muasal legenda Syekh Siti Jenar. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah masuk ke pelajaran keihsanan itu hanya antara guru dan murid. Orang yang tidak atau belum masuk dalam kompetensi yang mau diajarkan, tidak diajarkan, mubazir. Itu. Jadi artinya kami tegaskan, tidak ada pelajaran tarekat itu yang sifatnya pengajian umum, ceramah umum, tidak ada. Itu pelajaran tentang ketuhanan. Maka dari sini kita simpulkan apa? Apapun yang disampaikan oleh beliau-beliau yang ada di internet, yang ada di media sosial itu, menurut pendapat kami sifatnya hanya pengenalan tentang tarekat. Jadi ketika jenengan semua termasuk saya itu mengikuti pelajaran yang di situ, tidak menjadikan kita ini sebagai seorang yang ahli di dalam tarekat. Itu yang paling penting di situ. Di akhir kata kami mohon maaf kepada ustadz atau guru yang mengajar lewat media sosial kalau terjadi perbedaan pendapat, tapi ini kami tujukan untuk menunjukkan perbedaan dan menambah wawasan sehingga orang bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.